الفاتحة لن يتينا الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين واهدنا السواء السبيل ويجعلنا حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم شيخا مرشدا والدليل. الفاتحة على هذه النية جامعة لخيرة الدنيا والآخرة إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومؤلف هذا الكتاب الإمام شيخ عمر عبد الجبار وصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Khulasah Nurul Yaqin, dilihat pada halaman 18 dengan nomor ke-14. Bacaan judulnya Ad-Da'watu Sirra. Nanti disiapkan tolong ya pengurus untuk mempersiapkan kitab Khulasah Nurul Yaqin, ditambah lagi ini masih segini yang ada ya, nanti tambah lagi beli 20 lagi dah ya, nanti kedepannya kan bakal datang jamaah yang lain. Ayo kita baca bersama-sama mengambil keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ila an qala ad-da'watu sirra bada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bida'wati sirran lamma nazala alaihi ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Fada'a ahla baitihi wa man yathiqu bihi min asdiqaihi alladzina ya'taqiduna sidqahu da'ahum ila ibadatillah wahdah wa ra'fati bin nas wal ittihadi wa tarkil harbi wa qad bada'a bid-da'wati sirran khaufan min mufaja'atin nas bi amrin lam ya'rifuhu wa lam yasma'u bihi wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Ad-da'watu sirran.
dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini diantara metode dakwah. Nggak bisa kita langsung terang-terangan, karena perkara suatu yang aneh, perkara suatu yang baru, jangan kita langsung memberitahukan orang tentang misi dan visi kita, jangan. Jadi pelan-pelan dulu, lemah lembut, sampaikan, beri dengan metode anjuran-anjuran. Nah, begitu. Begitulah yang memang dipraktekkan dalam dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga begitu. Balighuni walau ayah, sampaikan untukku sekalipun satu sampaikan pelan-pelan dulu ke keluarga kita. Banyak kita yang ngaji masih keluarga kita masih nggak paham. Banyak yang duduk di pengajian, duduk di majelis taklim, tapi istrinya masih belum bisa baca Quran. Bahkan mereka yang ngaji masih aja istrinya ngablak keluar rumah nggak pakai kerudungan. Ajarin tuh yang deket-deket dulu. Nah, maka di sini metode yang pertama di dalam memberikan pemahaman tentang agama kita adalah dakwah sembunyi. Maka disebutkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bidakwati sirran, memulai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyeru secara tersembunyi. Lamma nazala alaihi, tak kala turun kepada beliau firman yang berbunyi, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Itu arti muddathir, berselimut. Qum fa'anzir. Tuh, setelah kita bahas pada pertemuan terakhir ketika turunnya ayat yang awal mukjizat, awal perintah untuk Nabi membaca dengan surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang pertama kali. Itu ayat turun. Nah, beberapa kemudian turunlah ayat untuk Nabi berdakwah. Karena itu turun menyatakan bahwa Nabi sebagai seorang nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Nah, ketika ini turunlah ayat lagi, diperintahkan Nabi untuk apa? Untuk menyeru, untuk berdakwah, untuk berdakwah. Qum fa'anzir, berdiri maka berilah peringatan. Itu dia. Maka dakwah ini sangat penting. Kita banyak teledor dengan dakwah. Kita memberikan dakwah itu kepada ustadz, kepada kiai saja. Padahal dakwah itu diwajibkan bagi mereka yang beriman pada Allah dan memiliki sekalipun setitik ilmu. Sampaikan. Khususnya nanti akan kita mengetahui bagaimana metodenya. Nabi akan beritahukan di sekitar ini. Wa rabbaka fakabbir, maka takbirlah untuk Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir. Nah, ini dia. Juga uslub dakwah ada tuh yang pakai takbir untuk memberikan semangat kepada para jamaahnya. Wa thiyabaka fatahhir, sucikan bajumu. Nah, ini juga dalam dakwah jangan apa? Kotor. Dalam dakwah jangan apa? Kumel. Orang melihatnya aja setengah mata, ya ini mau minta nih. Begitu tadi lang. Harus rapi, bersih, biar orang pandang. Tuh lihat. Sehingga Imam Syafi'i menyatakan apa? Fajadidu thawbika la yadurruka. Maka sungguh baju barumu, baju bersihmu tidak membahayakanmu, nggak apa-apa. Ba'da an takhsyal ilah wa tattaqi ma tuhramu. Setelah engkau bertakwa pada Allah dan menjauhkan segala larangan Allah. Warrafifu thawbika, sedangkan baju compang-campingmu, baju kumel dan usang kamu, la yaziduka rif'atan indallah, tidak akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah buat dirimu. Wa anta abdul mujrimu, sedangkan engkau hamba yang selalu berbuat dosa. Kita minta-minta ninggalin sholat percuma. Dia minta-minta di situ nggak kenal agama, bukan begitu. Orang yang minta harus juga belajar agama. Sholat 5 waktu harus tepat, silaturahim berjalan,
Kalau yang begitu, itu dia nggak bakal bertambah kedudukannya di sisi Allah. Makanya ini usul dakwah Nabi. Thiyabaka fatahhir, bajumu biar bersih. Wah. Warujza fahjur, ya, kalam yang tidak baik, yang hina, yang kotor, fahjur, tinggalkan. Jangan ngomong ketus, jangan ngomong ya yang kotor dan sebagainya, jaga itu ucapan. Wala tamnun tastakfir, jangan meminta, ya. Wala tamnun tastakfir, jangan kau berikan sesuatu yang kau berharap lebih dari itu. Engkau memberikan sesuatu, jangan berharap orang akan berikan kamu lebih, ya. Wali rabbika fasbir, dan sabarlah untuk Tuhan. Dakwah berarti karena Allah, udah sabar. Apapun derita, cobaan, tetap tanggung, diem. Tuh didikan Allah begitu. Maka Nabi nyatakan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, Tuhanku yang mendidikku maka baguslah perangaiku. Allah yang mengajarkan Nabi. Maka Nabi dikatakan ad-durratul yatimah, intan yang yatim sendirian. Kenapa? Karena beliau yatim. Inilah keistimewaan. Jadi dengan sebabnya yang ngajarin siapa? Allah. Langsung Allah. Wada'a ahla baiti, beliau menyeru kepada keluarga beliau tuh. Kita juga begitu. Nih dapat ilmu dari ustadz, dapat ilmu, dakwah pelan-pelan. Bikin ratib, bacain Iqra, khususnya keluarga kamu, tetangga kita, khususnya orang tua kita yang belum bisa lagi. Banyak orang tua masih belum bisa baca Quran, ajarin. Nah, itu metode dakwah, dikit-dikit dulu. Fada ahli baiti, istri, anak. Waman yathiqu bihi min asdiqaihi, dan siapa orang yang mempercayai beliau dari kalangan kawan-kawan. Asdiqa jamak sadiq, kawan. Tapi kawan sekarang sudah nggak bisa kita dapetin, sudah jarang. Ya, itu sudah jarang. Yang dikatakan sadiq, teman yang bisa menerima, yang bisa kita buka rahasia kita dan dia nyimpen rahasia kita, yang amanat, yang kita sedih dia yang hibur kita. Nah itu ya susah. Qalla an yujad fi hadzal zaman akhun yuthaq bih wa dirhamun halal, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Itu ada hadisnya di situ. Ya, sedikit jarang di akhir zaman itu dua perkara yang jarang. Apa? Teman yang bisa dipercaya, dan yang kedua dari harta yang halal. Udah kalau nggak haram syubhat. Ya, berteman kita terserah, nggak apa-apa, banyakin teman, tapi kawan beda. Sohib sama sodik itu beda. Teman kita sama orang kufar sendiri nggak apa-apa, kita punya teman orang non muslim nggak apa-apa, teman berteman. Itu sodik yang susah, yang sejawat sama kita, ini yang susah dan langka, sudah nggak ada. Ya, terus gimana? Ya udah banyakin kita selawat sama Nabi, udah begitu aja udah. Banyakin kita zikir, biar kita dekat sama Allah deh. Jangan apa-apa kita buka segala perkara urusan kita kepada temen yang baru kita kenal, yang baru kita paham. Jangan. Gimana cara tahu temen ini kita bakal orang baik? Ayo berangkat bareng sama kita. Yuk bepergian ke tempat yang jauh. Kalau sini kan demen naik gunung. Pergian, yuk bareng. Nah kelihatan malesnya, kelihatan khianatnya, kelihatan bohongnya, kelihatan. Nah ketika bepergi, itu dia tahu orang proses biar cepat tahu temen, bawa jalan. Maka kalau kita tahu di siapa.
Alladzina, itu dia Nabi. Alladzina yang ya'taqiduna, yang meyakini sidqahu, kebenaran Rasulullah. Nabi pun juga nggak sembarangan. Makanya kita jangan merasa sombong. Ya. Merasa sombong lantaran kita duduk bersama orang baik. Nggak semua keluarga Nabi mendapatkan hidayah dari Allah. Bahkan kebanyakan mereka menjadi musuh Rasulullah. Ya Rasulullah. Yang pagi, siang, sore, malam, yang masa kecilnya Nabi mereka tahu. Tapi apa yang bisa didapatkan dengan sohbah tuh, dengan persahabatan dengan orang-orang baik, kalau hati kita menjadi sombong. Da'ahum ila ibadatillah, mengajak Rasulullah untuk manusia bisa gemar ibadah. Ya Allah, biar tahu sholat, biar tahu zakat, biar bakti sama orang tua, biar enggak ketus dalam bicara. Itu diajarin ibadah. Ini soal ibadah. Maka Nabi menyatakan dalam masalah ibadah, ikmal di dunyaka biqadri muqamika atau maqamika fiha. Berbuatlah untuk duniamu dengan sekedar hidupmu di dalamnya. Wa amali akhiratika biqadri maqamika fiha. Lihat tuh ucapan Rasulullah untuk ibadah nih, memberikan semangat kita untuk ibadah. Berbuatlah untuk duniamu melihat lama tinggal kamu di dalamnya. Berapa lama kita? Ada ratusan ji? Ratusan kita tinggal di dunia. Langka. Berarti kalau hitungan kita 60, 70, ya udah sekedar itu. Wa'mali akhiratika biqadri maqamika fiha. Berbuatlah untuk akhiratmu dengan lamanya kau tinggal di dalamnya. Itu tinggal di akhirat berapa lama? Sampai sekarang engkong kita belum dibangunin. Iya, engkong kita ada dibangkitin sekarang. Udah 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu. Nabi SAW belum dibangkitkan. Tuh, berarti lama banget. Tuh lihat ucapan Rasulullah, memberikan semangat buat kita. Wa amali akhiratika wa amali jannati biqadri hajatika ilaiha. Nah, berbuatlah untuk surga dengan kebutuhan kamu di dalamnya. Ente mau dapat surga yang gimana sih? Tong, mau dapat gimana, Tong? Surga ente mau dapat kayak gimana? Mau yang eksklusif, VIP, apa yang biasa-biasa? Kalau ditanya sih maunya yang bintang 5. Kalau ditanya maunya wah semuanya hebat Firdaus. Ya udah, kalau begitu karena ente hajat ente seperti itu, ya berbuat lebih. Kalau ente mau dapat itu, ya berbuat lebih. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari bentuk perbuatan. Wa amali akhirat, wa amalin nar biqadri sabrika anha. Udah berbuat buat neraka ente dengan sekedar sabarnya ente di dalamnya. Berbuat terserah. Wa'mal ma syi'ta, berbuat apa yang kau lakukan. Fa innaka majziyun bih, maka sungguh engkau akan dibalas. Berbuat. Ente mau maksiat terserah. Merasa ente sabar, siap. Dapat siksaan, siap. Ya terserah, berbuat. Neraka tersiap. Sundutin dulu tuh. Ya makanya anak kita gitu biasa, kalau bohong sundutin langsung. Nih neraka, nih api. Biar ntar dia terbiasa. Udah dewasanya kepikirannya di otak dia. Ya, pikiran api itu kalau bohong. Nah itu dia. Warafi binas, kasih sayang pada manusia. Wal ittihad, persatuan. Nih yang Nabi ajak kita agar bersatu terus. Di lingkungan kita, di rumah tangga kita, di musola, di masjid, bersatu. Yang bakal ngancurin kita benalu nih, usir. Jangan nantinya kita hancur, berkeping-keping, gampang deh musuh bisa masuk, bisa mempengaruhi kita, provokasi kita. Jadi harus bersatu. Nabi mengajak agar bersatu. Wa tarkil harbi, tinggalkan perang. Waqad bada bi da'wati sirran. Nah, sungguh beliau telah memulai dengan
dakwah secara sembunyi-sembunyi, khaufan, karena takut, min mufaja'atin nas, dari kagetnya manusia, bi amrin lam ya'rifuhu, dengan sesuatu perkara yang tidak mereka kenal. Mereka nggak kenal Allah, belum kenal mereka Allah siapa. Yang mereka tahu Lata wal Uzza yang terbuat dari tepung, taunya begitu doang. Nyembahnya pakai tepung, lapar sedikit nyomot satu-satu. Pawaknya dicomot, kakinya dicomot, begitu sampai bicara Tuhanku berada dalam perutku. Itu perkara gak baik, gak bisa. Nabi langsung ayo nyembah Allah. Nah, Allah nggak terlihat, mereka terlihat. Ini perkara pelan-pelan. Dakwah kita juga begitu, pelan-pelan, dengan uslub lutuf, lemah lembut. Walam yasma'u bihi, dan belum pernah mendengar dengannya, belum pernah itu terdengar. Gimana siapa? Allah, gimana dan sebagainya. Iya, maka peristiwa Isra Mi'raj aja sendiri, orang-orang kufar sendiri apa? Mengingkari. Sebegitunya diingkari. Karena apa? Nggak masuk akal. Makanya kita Islam, kita iman, nggak bicara akal. Oh, udah bicara akal, nonsen, semuanya bakal banyak kita tolak dalam urusan tauhid kita. Masalah iman aja nggak bisa kita percayai kalau bicara semua langsung di hati. Ya, tentang Allah, malaikat, tentang hari akhirat, semua perkara yang memang dalam kasat mata kita tak terlihat. Kenapa? Karena mata kita, karena kita melihat dengan alat. Pejamkan mata, hilang semuanya. Ini seramai begini, ya, secerah begini, terang begini, mata kita pedemin, nggak bisa, udah. Ngelihat uangnya nggak kelihatan, ya kan? Awwalul mu'minin sampai sini dulu. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya, jadi kita sampaikan lagi tetap taklim kita dengan pembahasan satu kitab, Khulasah Nurul Yaqin.